Ya, itu yang jadi permasalahan. Hari ini saya juga dapat laporan dari asisten rumah tangga saya, pemirsa, bahwa stok minyak goreng di rumah habis. Saya tadi ke supermarket, belum ada tuh saya temukan minyak goreng, pemirsa. Mungkin saya harus beranjak untuk cari supermarket lebih besar lagi untuk dapat minyak goreng. Kalaupun kita cek sekarang di supermarket berapa sih harga minyak goreng? 47.000, 46.000, bahkan semua merek harganya sama. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Perdagangan, harga disesuaikan dengan mekanisme pasar. Yang jadi pertanyaan, bukankah negara punya marwah untuk menjaga bagaimana mereka harus memegang regulasi politik bahkan juga ekonomi demi keadilan sosial? Apakah rakyat dibiarkan berjuang sendiri di tengah minyak goreng mahalnya minta ampun? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Narasumber saya sudah hadir di sini, Pak Ngadiran. Selamat malam, assalamualaikum. Bertemu lagi kita ya Pak ya. Pak Ngadiran merupakan Sekjen Induk Koperasi Pasar ya Pak ya? Induk Koperasi Pedagang Pasar. Oh, pedagang pasar, ya. Baik. Mohon maaf Pak Ngadiran, selamat malam Pak ya. Selamat malam. Baik, saat ini saya juga sudah bersama dengan pengamat ekonomi kita, Mas Fitra Faisal. Selamat malam, assalamualaikum Mas Fitra. Selamat malam. Ya, mewakili pemerintah. Nah, ini pasti sudah tunggu-tunggu ini. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah mengingat saat ini kondisi minyak goreng ini mahal? Akan saya tanyakan kepada Bapak Edi Priyono, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, assalamualaikum. Pak Edi Priyono. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Ngadiran. Assalamualaikum. Mas Fitra. Malam, Mas Fitra ini kolega saya ini. Baik, baik. Pak, bolehlah ini menjadi wadah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, mengingat dengan segala macam pertimbangan, dengan segala macam skenario yang dilakukan oleh pemerintah, pastinya yang terbaik untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sudah mengerti. Tapi yang jadi pertanyaannya Pak, saat ini minyak goreng harganya mahal Pak, masyarakatnya susah Pak, curah juga belum banyak di pasaran. Bagaimana pemerintah menjawabnya? Ya kan namanya kebijakan kan, kalau nggak bisa kalau orang Jawa bilang taknya, ya jadi langsung hari itu juga. Itu kan hari ini tadi di DPR kan Menteri Perdagangan sudah melaporkan ya bahwa ada Permendak nomor 11 tahun 2022, itu peraturan perdagangan yang baru untuk mengatur HET ini, teknisnya bagaimana gitu. Jadi saya kira ini tinggal menunggu waktu aja. Jadi kalau minyak goreng kemasan kan dilepas ke harga keekonomian, jadi tidak ada alasan untuk tidak ada pasokan saya kira. Nah sekarang yang menjadi tantangan memang di minyak goreng curah, karena minyak goreng curah kan ditetapkan harganya oleh pemerintah pada level 14.000. Ini menjadi tantangan ini, apakah kemudian nanti menjadi langka atau tidak. Kalau dari sisi pemerintah sih harusnya bisa ya menjaga supaya ini tidak langka gitu. Pak Edi, saya penasaran, tapi kalau dari pemerintah sebenarnya tidak ada masalah Pak dengan harga minyak goreng saat ini hingga menembus angka 46.000 lebih untuk di wilayah ibu kota. Saya tidak tahu untuk di daerah pelosok seperti apa harganya nanti akan melonjak. Mengingat Pak, saat ini rakyat sulit Pak hidupnya. Dulu juga beli minyak goreng mungkin lebih murah, 28.000 per 2 liter. Bagaimana Pak? Secara prinsip kan pemerintah itu kan harus berdiri di atas semua. Jadi tidak bisa memikirkan konsumen saja, tidak bisa memikirkan produsen saja, tidak bisa memikirkan dalam negeri saja, karena harus memikirkan ekspor juga, kita membutuhkan devisa dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan itu semua, sekarang begini, kalau pertanyaannya adalah minyak goreng mahal semua, ya enggak, karena ada minyak goreng curah yang harganya 14.000 cukup murah. Nah kemudian kalau yang minyak goreng kemasan memang dilepas ke harga keekonomian, dan kita perlu tahu bahwa minyak goreng itu asalnya kan dari CPO. CPO itu di pasar Dumai itu udah 15-16 ribu 1 liternya. Untuk menjadi minyak goreng itu perlu paling tidak 3.000 atau 4.000 gitu. Jadi untuk impas aja di produsen itu butuh atau harganya itu mestinya 19.000, 20.000 itu untuk impas gitu loh. Nah jadi memang bahan bakunya mahal, bukan karena bagaimana gitu loh. Jadi, nah cuma kan pemerintah juga nggak bisa mengabaikan bahwa ada masyarakat yang tadi disebut kurang mampu. Nah untuk itu kan ada minyak goreng curah yang harganya disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya bisa tergantung harga ya, tapi kira-kira antara 6.000 mungkin sampai 7.000 ya nilai subsidinya itu per liter. Oke, mungkin bahwa iya pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendiri untuk segmen kelas menengah ke bawah, pemirsa, bahwa ada subsidi untuk minyak goreng curah. Tapi kita tanya dulu, hari ini bagaimana stok minyak goreng curah? Ini Pak Ngadiran yang akan bisa menjawab. Pak, kalau dari pedagang pasar Pak, minyak goreng curah ini Pak, udah banyak belum Pak apa? Baik. Stoknya udah dikeluarin belum? Bagaimana? Makasih, selamat malam, assalamualaikum. Sesuai dengan berita yang diumumkan baru kemarin atau malam bahkan, dan tentu sebagaimana disampaikan Pak Edi tadi,
tidak bisa tiba-tiba karena untuk mengirim itu juga perlu proses administrasi, perlu administrasi pembayaran, kemudian pengiriman dan lain-lain. Jadi memang beritanya kita sudah berharap betul, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan itu tidak tambah susah minyak goreng curah yang ada di pasar tradisional. Pak, jujur, berapa bisa sekiranya harga minyak goreng curah dijual kepada pedagang? Saya mau lihat nih untung pedagang pasar ini bagaimana untuk curah. Ya, jadi kita kan nggak bisa menekan lagi harga yang sudah ditetapkan bahwa headnya 14.000, kita kan harus membelinya kalau tidak salah yang harus kita bayar itu 13.000. Jadi 1 liter untung 1.000 perak. Itu belum untung. Oh, belum untungnya apa? Biaya apa lagi bisa karena dikeluarkan ada pedagang? biaya susut sudah pasti. Kemudian ongkos kemas plastiknya, kemudian tenaga kerjanya, kemudian juga ada biaya untuk modal kerja. Pasti yang untuk membeli itu kan uang yang harus dibayar bunga. Jadi diharapkan di sini pedagang bisa mendapatkan harapannya Rp400 sampai dengan Rp500 pendapatan pedagang. Per liternya? Per liter. Oke, Pak Edi, tapi Bapak bisa menjawab tidak bahwa dengan ditetapkannya harga untuk minyak goreng curah, tapi dari distributor mereka juga dapatnya nggak murah-murah amat, 13.000. Sengsara juga nih Pak para pedagang pasar minyak goreng, bagaimana? Ya mungkin bisa ditanyakan ke Pak Ngadiran, biasanya sebelum ada kebijakan tuh untungnya berapa gitu. Jadi jangan seolah-olah kemudian membuat pedagang jadi menderita. Itu normal atau memang hanya sekarang begini, ini aja? Ya, mohon izin Pak, kalau masalah normal atau ini menekan, sebelum itu ini sebenarnya harga sebelum ini kan ditetapkan beli 10,5 jual 11,5, 1.000 juga, kan itu. Nah sekarang beli 13.000 jual 14.000, kan 1.000 juga. Cuma bedanya waktu 10,5 bunga uang yang akan kita bayar dari 10,5. Kalau sekarang 13.000 bunga uang modal kerja dari 13.000. Otomatis itu dampaknya kan ada biaya naik tetapi ada pendapatan yang berkurang. Teorinya kan begitu. Ya memang tidak besar, tapi ini kan volume. Nah, tapi itu karena itu menjadi tugas dan kita bersama dalam rangka untuk melayani masyarakat agar supaya di pasar tradisional ada. Yang penting kami mohon dengan hormat kepada siapapun penentu kebijakan, berikan itu kepada masyarakat agar supaya masyarakat yang memang mampunya beli itu tidak harus ngantri, tidak harus menambah susah lagi. Sudah kesulitan ekonomi, uang susah, tambah pula ngantri lagi. Pak, tapi yakin tidak Bapak kalau pedagang pasar itu akan sesuai jual 14.000 atau mungkin mikir ulang berapa sewa lapak dan lain-lain naik dari 14.000? Kalau sekarang kan gini, kalau misalnya katakanlah pedagang ini menjual 14.200, 14.500 katakanlah, apakah juga akan dijerat hukum? Iya juga. Ya juga kan. Ini kan harus jelas. Jangan yang menyimpangkan dengan puluhan ribu barangkali, katakanlah sampai selisih berapa yang kemarin atau yang sekarang ini. Kemudian teman-teman yang mungkin karena kepepetnya. Ini kan kalau di pasar lah, kalau misalnya teman yang di warung pemukiman, apa ya ongkos dari belanja di pasar harus dijual lagi ke warung pemukiman? Apa ya nggak boleh lebih jualnya dari itu? Ini mohon dipahami dan mohon dimaklumi kepada para penentu kebijakan. Hendaknya yang penting ginilah, kita harus menyadari bahwa ini bagaimana happy semua, jangan sampai dikit-dikit kami di pihak yang disalah-salahin terus juga. Janganlah. Baik. Pak, boleh Bapak kemudian menjawab Pak dengan hemat Bapak ini kalau kondisinya seperti ini Pak, apakah para pedagang pasar ini bisa kena jerat hukum Pak kalau jual lebih dari 14.000? Ini ke saya ya? Iya, ke Pak Edi. Oke. Jadi kemarin lalu waktu ada Ketua Satgas Pangan di TV One juga kalau nggak salah, kan beliau sudah menyampaikan bahwa pendekatannya pasti persuasif ya. Jadi tidak kemudian dengan serta-merta seperti itu. Jadi saya kira petugas di lapangan juga akan menelusuri seperti yang disampaikan Pak Ngadiran. Ini kok bisa jual segini, ini belinya dari mana? Saya kira hal-hal itu bisa dipahami. Seperti sekarang lah ketika HET sebelum kebijakan sekarang ya, ketika HET 14.000 yang untuk minyak goreng kemasan ya, kan di pasar tradisional juga lebih dari itu. Orang paham kok, konsumen paham. Saya kira. Jadi itu tidak, ya asal bisa dijelaskan saja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ngadiran. Karena
Tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa pemerintah itu kan berdiri di atas semua, termasuk jalannya para pedagang. Tanpa ada pedagang kita nggak bisa jalan gitu. Jadi Oke. ada konsumen, ada pedagang, ada produsen Ya. dan sebagainya. Oke, kalau Mas Fitra sendiri melihatnya seperti apa bahwa ternyata kebijakan ini tidak sesederhana apa yang dikatakan, ketika diimplementasikan pasti akan ada dilema-dilema yang tercipta. Ini bagaimana? Sederhana, tidak kompleks. Bulan Januari tahun ini, saya sudah menyampaikan ke Pauke, kebijakan subsidi ini adalah kebijakan setengah matang dan tidak bisa diterima secara empiris maupun teoritis lagi. Ya, saya sudah bilang ini adalah kebijakan purba di zaman digital. Kenapa? Ketika kita melakukan subsidi harga dan produksinya tidak kita bisa kontrol, maka itu akan jadi masalah. Produksi di sini bukan artinya bahwa kita tidak mampu memiliki kemampuan produksi, kita oversupply, ya, bukan tipis, gitu kan. Tetapi di sisi yang lain bukan pemerintah yang mengontrol produksi, sehingga pada akhirnya subsidi harga, saya bilang sama Pauke, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada saat itu, Pauke, kalau Bapak kasih subsidi, percaya sama saya, seminggu hilang. Dan kejadian kan, kalau misalnya saya ketemu Pauke lagi, saya bilang I told you so, ya, saya udah bilang. Nah, bahkan kalau saya trace lagi di sejak awal tahun 2020 ya, ketika itu masuk wilayah awal pandemi, saya sudah memberikan notifikasi kepada Menteri Perdagangan ketika itu, Pak Agus Suparmanto, Pak Menteri, ini kita akan mengalami masalah. Ya, masalah ini sebenarnya sudah masalah musiman, tetapi akan jadi masalah besar di era pandemi ini. Apa masalahnya? Waktu itu saya jelaskan bahwa yang jadi masalah sekarang kita adalah adanya overshooting demand, disproporsionalitas antara demand dan supply yang diakibatkan karena apa? Karena pertama, kalau kita bicara mengenai kondisi makro global ya, surplus sentimen atau kalau kita bisa namakan sebagai stimulus fiskal maupun moneter yang diberikan big boys Amerika Serikat, China, Jepang, ini memicu demand overshooting, demandnya berlebihan. Sementara di sisi yang lain, supply-nya ya, karena masalah pandemi itu lag, tidak mampu menyesuaikan terhadap demand. Maka ini memicu kenaikan harga global komoditas. Dan ini juga yang kemudian memunculkan fenomena yang sebenarnya cukup positif. Di tahun 2021 kita surplus 35 miliar US dollar, tertinggi semenjak tahun 2006. Nah, masalahnya surplus komoditas ini lebih banyak dipicu oleh surplus perdagangan ini lebih baik dipicu oleh komoditas. Salah satunya batu bara, dan di situ ada juga CPO. Oleh karena saya waktu itu juga sudah menyampaikan, ekspor yang terlalu agresif seperti ini akan menipiskan kondisi supply kita yang sekarang lagi oversupply dan akan jadi masalah di kemudian hari dan akan kemudian menimbulkan masalah besar sekarang yang kita hadapi. Nah, yang juga sebenarnya ini jadi masalah ketika kita bicara sekarang kondisi oversupply. Ya, beberapa kali pemerintah bilang bahwa ini faktor global, iya faktor global, tetapi sebenarnya ini lebih ke masalah tata kelola. Produsen minyak goreng dan produsen CPO kita terdiskoneksi, sehingga produsen minyak goreng harus beli harga lelang yang terkoneksi dengan harga internasional. Nah, masalahnya kalau untuk menyelesaikan itu, ini adalah masalah tata kelola, bukan masalah subsidi harga. Mungkin saya singkat saja nih kepada Pak Ngadiran, Pak, dengan stok minyak goreng curah ini belum banyak, berarti ada tidak para pedagang pasar yang sudah mulai jual mau tidak mau minyak goreng kemasan di lapak tradisional mereka? Adakah? Sudah hari ada ya? ini mulai ditawarin. Oke, baik. Baru mulai diberikan tawaran. Sesaat lagi saya akan menggali kepada narasumber saya, mekanisme pasar apa sih yang tercipta pemirsa ketika pedagang nggak untung-untung banyak pemirsa meskipun ada subsidi. Sementara rakyat mau tidak mau beli harga dengan tinggi. Siapa sih yang untung? Retail modern. Sesaat lagi.